Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Nah, sebelumnya di video terakhir kita sudah menurunkan solusi dari persamaan Dirac, dan dari solusi tersebut itu eh, diberikan kemunculan dari yang disebut sebagai antipartikel ya. Dan antipartikel inilah yang bisa menjelaskan tentang masalah energi negatif yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan oleh persamaan Klein-Gordon ya. Jadi dua buah masalah yang ada di persamaan Klein-Gordon itu sudah terpecahkan ya. Yang pertama mengenai rapat probabilitas negatif ya. Itu sudah diselesaikan oleh persamaan Dirac, di mana dalam persamaan Dirac itu rapat probabilitasnya itu dipastikan selalu bernilai positif ya. Kemudian energi negatif itu juga bisa dijelaskan oleh persamaan Dirac melalui solusinya dengan kemunculan yang disebut sebagai antipartikel. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang yang disebut sebagai teori lubang Dirac ya, yang disebut sebagai teori lubang Dirac ya, atau biasa juga disebut sebagai teori Hall ya. Nah, jadi teori ini itu akan menjelaskan juga tentang antipartikel ya. Jadi dia menjelaskan dari uh, sisi fisisnya ya, bagaimana kemunculan uh, antipartikel secara fisis ya. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa persamaan Dirac itu menunjukkan solusi untuk uh, partikel dengan energi positif dan negatif ya. Jadi persamaan Dirac itu memberikan solusi untuk partikel yang dengan energi positif ya, untuk partikel. Nah, kemudian yang kedua untuk kasus energi negatif ya. Ini untuk yang disebut sebagai antipartikel. Nah, kemudian kita akan menjelaskan bagaimana secara fisis antipartikel ini bisa muncul ya. Nah, sebelumnya juga kita ketahui bahwa energi dalam persamaan Dirac juga di persamaan Klein-Gordon itu dia bisa bernilai positif dan negatif ya. Kita tuliskan kembali di mana energinya itu bisa bernilai positif atau negatif, di mana dia sama dengan plus minus dari akar P kuadrat ya, C kuadrat ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4 ya. Nah, sekarang kita akan meninjau kasus keadaan dasar ya, di mana momentumnya itu sama dengan 0 ya. Jadi energinya itu plus minus akar M kuadrat C pangkat 4 atau plus minus MC pangkat 2 ya. Jadi kita tinjau keadaan dasar di mana P-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, artinya spektrum energi positif dan negatif itu akan dipisahkan oleh gap sebesar 2 MC kuadrat ya. Jadi hal ini akan menyebabkan spektrum energi positif dan negatif itu akan dipisahkan ya oleh gap atau jarak ya, oleh gap atau jarak sebesar 2 MC kuadrat ya. Sebesar 2 MC kuadrat. Ya. Karena yang energi positifnya kan dia akan plus MC pangkat 2 ya. Sedangkan yang E negatifnya itu minus MC pangkat 2. Jadi jarak antara spektrum energinya itu tinggal kita kurangkan saja ya. Artinya ada 2 MC kuadrat ya. Atau kalau kita bisa buat spektrumnya di sini, kita bisa gambarkan dia. Kita gambarkan spektrum energinya ya. Kira-kira seperti ini ya.
Nah, kemudian di sini ada beberapa spektrum energi misalkan ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, pada keadaan dasar ketika P-nya sama dengan 0 berarti spektrum energinya itu dia dipisahkan oleh gap 2 mc kuadrat. Jadi kalau misalkan di sini keadaan dasarnya ya, di sini energi mc kuadrat ya. Di sini adalah minus mc kuadrat. Maka ini gapnya itu sebesar 2 mc kuadrat ya. Nah, yang menjadi masalah di sini nantinya adalah bahwa partikel itu akan selalu menuju tingkat energi terendah ya. Jadi secara alamiah ketika ada partikel misalkan ya, ketika ada partikel di sini misalkan ya. Nah, secara alamiah dia itu akan selalu menuju ke tingkat energi yang lebih rendah ya. Dia selalu akan menuju ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi yang menjadi masalah di sini bahwa partikel itu akan selalu menuju tingkat energi terendah. Akan selalu menuju tingkat energi terendah. Nah, sedangkan kita lihat di sini bahwa pada spektrum energi negatif itu dia tidak punya nilai, dia tidak punya batasan nilai ya. Jadi ya kalau kita lihat di sini bahwa spektrum energi negatif yang ada di bawah sini itu dia tidak punya batasan nilai. Artinya spektrum energi negatif ini akan terus ada hingga menuju tak hingga ya. Jadi di situ masalah. Jadi ketika ada partikel di sini dia akan jatuh dan kita tidak akan bisa menentukan di spektrum energi berapa dia akan sampai ya karena tidak ada batasan nilai untuk spektrum energi negatif ya. Nah, di sini spektrum energi negatifnya itu akan terus ada ya. Jadi tidak ada batas terendahnya. Dia akan terus ada. Di mana E negatifnya itu menuju minus tak hingga. Sehingga kalau misalkan ada partikel dengan keadaan energi misalkan mc kuadrat, secara alamiah dia akan terjatuh secara terus-menerus ya. Sedangkan dalam kehidupan dalam realnya tentunya tidak seperti itu ya. Tentunya partikel tersebut akan menempati suatu state tertentu. Sedangkan kalau kondisinya seperti ini, ada dua buah spektrum energi positif dan negatif, maka secara alamiah si partikel ini dia akan jatuh menuju energi terendah. Sedangkan energi terendahnya itu dia tidak memiliki batasan terendah. Nah, sehingga disinilah Dirac dia memberikan suatu postulat ya. Jadi di sini Dirac mempostulatkan mempostulatkan bahwa spektrum energi negatif itu dia telah penuh diisi oleh partikel ya. Jadi Dirac mempostulatkan bahwa spektrum energi negatif itu dia telah diisi penuh oleh partikel, di mana partikelnya ini merupakan partikel spin setengah yang tak hingga jumlahnya ya. Nah, kenapa spin setengah? Karena spin setengah ini yang memenuhi prinsip larangan Pauli ya. Kalau kalian ingat di kuantum, dalam prinsip larangan Pauli, di mana partikel itu dia tidak bisa menempati state kuantum yang sama dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi di sini dia mempostulatkan bahwa spektrum energi negatifnya itu dia telah penuh diisi oleh partikel spin setengah. Telah penuh diisi oleh partikel spin setengah.
Nah, seperti ini ya. Di mana jumlahnya itu dia tak hingga ya. Tak hingga jumlahnya. Nah, tentunya partikel spin setengah ini itu adalah fermion ya. Misalkan elektron, apa? Elektron, kemudian proton, neutron, dan sejenisnya ya. Dan bukan merupakan boson ya. Di mana boson itu dia partikelnya merupakan bilangan bulat dan dia tidak memenuhi prinsip larangan Pauli ya. Jadi partikel yang ada di sini saya tulis dulu sini. Contohnya adalah fermion ya. Jadi di spektrum energi negatifnya itu dia sudah penuh dengan partikel-partikel dengan spin setengah ya. Kita tuliskan saja seperti ini. Nah, karena dia penuh sehingga partikel-partikel yang ada pada spektrum energi positif itu dia tidak mungkin jatuh ke dalam spektrum energi negatif karena spektrum energi negatifnya itu dia sudah penuh dengan partikel spin setengah atau partikel fermion ya. Nah, itulah yang dipostulasikan oleh Dirac ya. Nah, spektrum energi yang telah terisi penuh partikel ini itu disebut sebagai lautan Dirac ya. Biasanya disebut sebagai ini biasa disebut sebagai lautan Dirac atau biasa juga disebut sebagai lautan energi negatif. Ya. Jadi untuk mengatasi masalah yang tadi di atas bahwa partikel itu secara alami akan selalu menuju ke energi terendah, sedangkan di sini dalam persamaan Dirac itu memungkinkan adanya spektrum energi negatif. Nah, sehingga agar partikelnya itu tidak menuju ke energi menuju minus hingga, maka Dirac mempostulatkan bahwa ternyata di dalam spektrum energi negatif ini dia sudah penuh dengan partikel-partikel ya. Contohnya fermion ya, yang merupakan partikel spin setengah. Nah, sekarang bagaimana kemunculan antipartikel ya dari kondisi ini? Bagaimana kemunculan antipartikel dari kondisi ini? Jadi kemunculan energi kemunculan antipartikel itu misalkan ketika lautan Dirac ini atau lautan energi negatif ini itu kita tembakkan dengan misalkan dengan sinar gamma ya dengan energi sebesar 2 mc kuadrat. Jadi misalkan eh, lautan Dirac ini itu kita tembakkan misalkan dengan sinar gamma ya dengan energi sebesar 2 mc kuadrat. Nah, maka partikel yang ada pada energi negatif di energi negatif ini itu akan mengalami yang disebut sebagai eksitasi ya. Jadi dia akan tereksitasi sehingga dia akan melompat muncul pada keadaan energi positif ya. Jadi misalkan ada satu partikel di sini jadi ditembakkan dengan sinar gamma ya dengan energi sebesar 2 mc kuadrat, maka dia bisa melompat ke keadaan dasar pada spektrum energi positif ya. Nah, itulah yang dikenal sebagai eksitasi ya. Jadi ketika lautan energi negatif itu diberikan energi sebesar 2 mc kuadrat ya, sebesar 2 mc kuadrat. Nah, maka partikel yang ada dalam energi negatif tersebut akan tereksitasi ya. Maka partikel itu akan tereksitasi. Nah, sehingga muncul pada keadaan energi positif, sehingga dia akan muncul pada keadaan energi positif. Ya. Atau kalau kita gambarkan kira-kira spektrum energinya ya, misalkan kita gambarkan lagi di sini ya. Nah, jadi ini spektrum energinya ya.
Kita gambar saja pada keadaan dasar saja. Nah, maka yang awalnya tadi partikel itu ada di ini tadi mc kuadrat. Sorry. Ini mc kuadrat, ini mc kuadrat, ini minus mc kuadrat. Kemudian ditembakkan dengan sinar gamma misalkan dengan energi 2 mc kuadrat ya. Maka partikel yang ada tadi di sini ya. Nah, dia itu akan berpindah ya, atau dia akan meloncat ke spektrum energi positif ya, yang disebut sebagai eksitasi. Maka dia akan berpindah ke sini ya. Sehingga di sini dia akan meninggalkan lubang ya. Karena tadi dia menempati suatu tempat pada spektrum energi negatif di sini, ketika ditembakkan dengan suatu energi sebesar 2mc kuadrat, maka dia akan meninggalkan spektrum energi tersebut. Dia akan meninggalkan posisinya ya, menuju ke spektrum energi positif. Sehingga di sini dia akan meninggalkan suatu lubang. Atau kalau kita tulis gambarkan seperti ini, dia akan berpindah, maka dia akan meninggalkan lubang di sini ya, atau hole ya. Ini adalah lubang. Ini adalah lubang. Nah, jadi tempat pada energi negatif yang ditinggalkan itu disebut sebagai lubang ya. Nah, partikel yang tereksitasi ini yang sekarang berada pada energi positif itu disebut sebagai partikel fisis ya. Partikel fisis adalah artinya partikel tersebut yang dapat diobservasi ya. Nah, jadi partikel yang tereksitasi ini disebut sebagai partikel fisis ya. Artinya dia yang dapat diobservasi. Nah, sebelumnya saya lupa di sini bahwa lautan energi negatif itu dia tidak memberikan kontribusi pada besaran-besaran observable ya, karena energinya dia negatif ya, seperti muatan, medan elektromagnetik, spin dan lain-lainnya ya. Jadi dia tidak memberikan kontribusi pada besaran observable. Artinya dia tidak eh, tidak merupakan kumpulan partikel fisis yang dapat diobservasi ya. Ini adalah partikel fisis. Nah, sedangkan lubang yang ditinggalkan di sini ya. Sedangkan lubang yang ditinggalkan pada lautan energi negatif itu disebut sebagai antipartikel ya. Nah, jadi seperti itulah proses kemunculan dari antipartikel ya. Jadi awalnya dimulai dari postulat dari Dirac bahwa spektrum energi negatif yang muncul dalam persamaan Dirac tentunya, dan juga sebenarnya juga muncul dalam persamaan Klein-Gordon ya. Nah, untuk menjaga bahwa partikel yang ada dalam spektrum positif itu dia tidak jatuh ke spektrum energi negatif sehingga dia tidak bisa diobservasi, dia mempostulatkan bahwa spektrum energi negatif ini sudah dipenuhi dengan partikel-partikel ya, spin setengah yang tak hingga jumlahnya sehingga dia penuh. Makanya disebut sebagai lautan Dirac atau lautan energi negatif. Sehingga tidak memungkinkan partikel yang ada di sini itu jatuh ke bawah ke sini ya, sehingga dia tetap observable. Nah, kemudian bagaimana kemunculan antipartikel? Ketika kita tembakkan suatu energi ke spektrum energi negatif di sini, maka partikel tersebut akan mengalami yang disebut sebagai eksitasi ya. Dia akan tereksitasi. Dia akan meninggalkan loncat ke spektrum energi positif dan dia akan meninggalkan lubang di sini ya. Nah, partikel yang yang partikel yang berpindah tadi itulah yang menjadi partikel fisis atau menjadi partikel yang dapat diobservasi. Sedangkan lubang yang ditinggalkan di sini itu dia disebut sebagai antipartikel ya. Jadi karakteristiknya secara umum sama ya. Masanya sama ya.
hanya saja eh, tandanya berbeda ya, tanda muatannya berbeda. Kalau misalkan partikelnya apa? Elektron, berarti antipartikelnya itu dia eh, muatannya itu positif ya, positron ya misalkan. Atau misalkan proton eh, dia muatannya positif, maka lubang yang ditinggalkan atau antipartikelnya itu berarti dia bermuatan negatif ya, antiproton. Nah, dan kita lihat di sini bahwa proses penciptaan partikel dan antipartikel ya. Jadi di sini ketika sinar gamanya ditembakkan, maka kita bisa mengatakan bahwa di sinilah proses penciptaan partikel yang berpindah ke spektrum energi positif dan antipartikel ya. Dan kita lihat bahwa penciptaannya itu dia bersifat simultan, dia berlangsung simultan ya. Jadi setiap kita tembakkan, maka dia selain menciptakan partikel, dia juga akan menciptakan antipartikel ya, secara terus menerus. Jadi tidak bisa partikel saja atau antipartikel saja ya. Dia akan berlaku secara simultan ya. Jadi proses penciptaan partikel dan antipartikel ini, partikel dan antipartikel itu berlangsung simultan ya. Dia berlangsung simultan. Nah, ketika diberi energi lebih atau sama dengan 2 mc kuadrat. Ketika diberi energi lebih atau sama dengan 2 mc kuadrat. Sama dengan 2 mc kuadrat. Nah, proses ini disebut sebagai proses produksi pasangan ya. Produksi pasangan. Artinya ketika proses penembakan energi ini, maka dia akan selalu akan menghasilkan partikel dan antipartikel ya. Dan kemudian lubang pada lautan energi negatif ini itu harus memiliki bilangan kuantum yang berlawanan dengan partikel fisis ya. Jadi bilangan kuantum yang ada di sini itu harus selalu berlawanan eh, dengan bilangan kuantum pada partikel fisis ya. Jadi lubang pada lautan energi negatif ya, pada lautan energi negatif itu harus memiliki bilangan kuantum yang berlawanan. Dengan partikel fisis ya. Jadi antara elektron dan positron, kemudian antara proton dan antiproton, itu bilangan kuantumnya itu harus memiliki dia harus memiliki bilangan kuantum yang saling berlawanan ya. Atau kalau kita gambarkan di sini secara diagramnya ya. Jadi misalkan ada energi yang kita tembakkan ya. Misalkan sinar gamma yang kita tembakkan pada spektrum energi negatif, maka dia akan menghasilkan ada dua ya, dia selalu menghasilkan pasangan partikel dan antipartikel. Misalkan pada elektron, maka dia akan menghasilkan elektron dan dia akan menghasilkan positron. Begitu juga untuk misalkan proton dan antiproton ya. Jadi selalu berpasangan. Selalu ketika dia menciptakan partikel, maka dia akan menciptakan antipartikel juga ya. Jadi misalkan muatan yang ada di sini itu misalkan positif Q misalkan ya, plus Q, maka yang di sini harus minus Q ya. Nah, dan yang di sini itu dia tidak observable ya, dia tidak dapat diobservasi ya.
Karena yang merupakan partikel fisis itu yang berada pada spektrum energi positif. Ya, jadi dia hanya merupakan suatu lubang pada spektrum energi negatif yang ditinggalkan oleh partikel yang tereksitasi, ya. Nah, itu yang dimaksud sebagai proses eksitasi. Nah, kemudian apa yang selanjutnya terjadi, ya? Nah, kita lihat di sini bahwa ketika partikel yang ada di sini dia tereksitasi, ya, meninggalkan spektrum energi negatif, maka dia akan meninggalkan suatu lubang, ya. Nah, berarti artinya lautan Diracnya itu dia tidak dipenuhi lagi oleh partikel-partikel, ya, karena ada lubang. Sehingga secara alamiah, maka partikel yang ada di spektrum energi positif itu dia akan jatuh mengisi lubang tersebut, ya. Karena di awal tadi kita sudah tunjukkan bahwa secara alamiah partikel itu dia akan selalu menuju ke energi yang terendah. Jadi ketika ditembakkan, partikelnya kemudian meninggalkan spektrum energi negatif, meninggalkan lubang, disebut eksitasi. Kemudian karena ada lubang di sini, maka tentunya secara alamiah partikel yang ada pada spektrum energi positif dia akan jatuh pada keadaan energi negatif, spektrum energi negatif untuk mengisi lubang tersebut, ya. Nah, di mana dalam prosesnya itu dia akan mengeluarkan energinya sebesar 2 mc kuadrat, ya, karena tadi dia ditembakkan dengan energi 2 mc kuadrat. Nah, jadi yang selanjutnya terjadi adalah ketika pada lautan energi negatif atau pada lautan Dirac, ya, itu terdapat lubang, ya. Nah, maka partikel pada spektrum energi positif itu akan jatuh secara alamiah, ya, akan jatuh mengisi lubang tersebut, ya, mengisi lubang tersebut. Dan dia akan mengeluarkan energi sebesar 2 mc kuadrat juga. Dan dia akan mengeluarkan energi sebesar 2 mc kuadrat. Sebesar 2 mc kuadrat. Nah, proses ini dikenal sebagai proses anihilasi, ya. Ini dikenal sebagai proses anihilasi. Jadi proses di mana partikel itu dia jatuh mengisi lubang pada keadaan energi negatif sambil dia melepaskan energi sebesar 2 mc kuadrat. Artinya partikelnya dia akan bertemu dengan antipartikelnya, ya, karena dia mengisi lubang tersebut sambil melepaskan energi, biasanya dalam bentuk foton, ya. Jadi kalau kita tuliskan kira-kira di sini ada elektron, ya. Kemudian di sini ada misalkan positron, ya, antipartikelnya. Nah, elektron ini dia akan jatuh ke dalam lubangnya, ya. Artinya dia akan bertemu, keduanya akan saling bertemu. Nah, ketika dia bertemu atau ketika partikel tersebut mengisi lubang atau mengisi antipartikelnya, maka dia akan menghasilkan energi sebesar 2 mc kuadrat, ya. Dia akan menghasilkan energi sebesar 2 mc kuadrat, biasanya dalam bentuk foton, ya. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu, dan itu akan terjadi secara terus-menerus. Sehingga akan selalu ada pasangan partikel dan antipartikel. Jadi ketika lautan energi negatifnya ditembakkan dengan suatu energi, ya, sebesar 2 mc kuadrat, maka partikel tersebut akan mengalami eksitasi menuju ke spektrum energi positif dan meninggalkan lubang. Nah, lubang itulah yang menjadi antipartikel. Hole itulah yang menjadi antipartikel. Kemudian secara alamiah
Karena lautan Diracnya itu dia tidak penuh lagi karena ada lubang yang ditinggalkan, maka secara alamiah partikel yang tadinya ada di spektrum energi positif dia akan jatuh secara alamiah mengisi lubang tersebut. Nah, ketika antara partikel dan antipartikelnya saling bertemu, dia akan melepaskan energi sebesar 2 mc kuadrat juga ya. Itulah yang disebut sebagai proses anihilasi. Sorry, ini proses, bukan ini hal ini hilasi ya. Tapi anihilasi, proses anihilasi ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira penjelasan mengenai kemunculan partikel dan antipartikel, produksi pasangan antara partikel dan antipartikel secara simultan secara fisis ya.